Oke, kita lanjut ya. Bangun ruang sisi datar. Di sini nanti nggak jelasin banyak ya, tapi ngingetin aja bangun ruang sisi datar itu terkait tentang otomatis bagian-bagiannya ya. Itu ada kubus, balok, ya, yang ini yang termasuk ke prisma. Ingat ke prisma itu pasti ada alas, ini alas ya, alas dan tutup. Kalau misalkan limas itu dia cuma punya alas gitu. Jadi harus paham kayak luas permukaan dan lain sebagainya, harus juga paham tentang jaring-jaring lingkaran. Ingetin, tapi nanti ngambil contohnya cuma ke prisma kayaknya, limasnya enggak. Tapi tetap walaupun contohnya itu tetap dipelajari juga yang lain gitu. Jaring-jaring bangun ruang sisi datar. Nah, jadi nanti akan ada soal yang menentukan, misalkan yang biru ini. Yang biru ini jadi alasnya. Oke. Nanti berarti kalau misalnya ada nomor 1, 2, 3, 4 gitu. Nanti kalau misalkan biru itu alas, kira-kira yang tutupnya nomor berapa dan sebagainya. Itu harus bisa jawab nomor berapa. Ya, jadi harus ini kan kalau misalkan ini jadi alas, ini sampingnya, berarti ini jadi atapnya ya. Beda kalau misalkan ini alasnya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5. 5 maksudnya. 5. Oke, ini nutup. Berarti ini atapnya. Dipahami lagi ya, dibuka, ditutup. Insya Allah bisa. Lanjut. Nah, di sini nih. Sebenarnya sama. Kalau dia bangunnya prisma, kan kalau kubus, ini kalau kubus volume kubus itu kan sisi kali sisi kali sisi. Ini kan panjang, ini lebar, ini tinggi. Ini sisi ya, karena sisinya sama. Ini volume balok itu panjang kali lebar kali tinggi. Kalau volume prisma itu dia luas alas kali tinggi. Kalau limas itu sepertiga sama luas alas kali tingginya juga. Tapi yang diingat, kubus sama balok itu sebenarnya sama luas alas. Dia termasuk prisma, luas alas kali tinggi. Kenapa alasnya ini kan berbentuk persegi nih. Ini kan luas alas. Kali tingginya kan sama. Begitupun ini alasnya kan panjang lebar. Ini luasnya. Tingginya ya ini tingginya sama aja. Itu volumenya. Nah, ini kan tahu nih, ini ada alas, ada tutup. Nah, kalau nggak dikasih tahu ya ini prisma gitu. Prisma apa? Prisma segitiga. Segitiganya spesial nih. Segitiga apa? Siku-siku. Kita tahu bahwa volume prisma itu luas alas kali tinggi. Tingginya ini ya berarti. Oke, jangan yang ini gitu. Nah, ini alasnya yang kita tahu, yaitu segitiga itu setengah alas segitiga ya, dikasih ini kali tinggi segitiga kali tinggi prisma. Oke, setengahnya tetap. Alasnya yang mana? Ingat di sini kan siku-siku nih. Kalau misalnya segitiga siku-siku yang dipakai itu untuk cari luasnya itu adalah sisi yang di sudut itu sendiri, yaitu ini sama ini ya. Kalau misalkan ini ya boleh aja ini misalkan 3, yang di sini 4 kali tuh 7. Oke, coret 2 6 42. Satuannya cm kubik. Karena apa? Karena dia volume. Nah, kemudian luas permukaan balok. Kalau kubus gampang ya, 6 kali sisi kali sisi. Nah, kalau balok juga sebenarnya gampang.
kita tahu nih yang sama, alas sama atap ini sama, samping sama samping ini juga sama, kemudian depan sama sebelah sananya sama belakang pun sama gitu, ada dua gitu kan, berarti yang bawah ya, ini kan yang panjang, lebar, ini tinggi. Berarti kan kalau luas permukaan itu seluruhnya permukaannya. Ya, jadi kalau misalkan diminta untuk cari luas permukaannya itu berarti 2 kali panjang kali lebar ya. Luasnya panjang kali lebar. Atas bawah udah ya, ditambah 2 kali lagi yang samping-samping. Samping-samping itu di sini 3 sama 4. Ini T, ini L. L kali T. Gini aja, kalau belajar itu tetap ditulis rumusnya, itu salah satu buat kita ingat. Jadi jangan pahami konsep itu matematika malam kayak hafalan biasa gitu, itu pasti akan blank juga, atau matematika cuma baca aja kita nggak latihan, itu pun nol juga gitu, nggak akan sama aja di sini. Kalau misalkan habis nonton ini kemudian nggak nyoba, nggak latihan yang lain, contoh soal mungkin setipe angkanya beda atau mungkin diganti-ganti gitu kan, yang dicari misalkan jadi yang lain kayak tadi misalkan garis singgung yang dicari jaraknya dan lain sebagainya, kalau misalkan nggak kayak gitu juga ya bukan sia-sia sih, maksudnya hasilnya nggak akan maksimal gitu. 2 yang atas bawah ya, nah, atas bawah itu panjang lebar, oke sorry ya tadi ya, panjang lebar. Depan belakang panjang sama tinggi, ini 2 ya, kali tinggi, oke. 2 panjang kali lebar, 6 kali 3 ya di sini. Oke lah, tulis. Tambah 2 lebar sama tingginya 3 sama 4 sama 2, 6 sama 4. Ini 24, 12, 18, 36, benar enggak? Ditambah 24 ditambah, oke kita lanjut ya. Nah selanjutnya itu materi perbandingan. Nah di materi perbandingan itu sendiri nanti di sini nggak ada latihan, tapi diminta untuk coba untuk cari latihannya ya, baik itu perbandingan senilai atau perbandingan berbalik nilai. Nah di sini jelasin review sedikit aja. Kalau perbandingan senilai ya, perbandingan senilai kayak misalkan ada himpunan A menyatakan waktu tempuh dalam satuan detik dan himpunan B menyatakan jarak yang ditempuh dalam satuan kilometer, misalkan lah. Oke, ini A, ini B. Ini kan waktu, misalkan ada detik, nah 30, 40, 50. Dan himpunan B jarak, misalkan 20 meter, ini 30 meter, 40 meter. Oke, sorry. Dan lain sebagainya gitu. Kalau dari sini tuh bisa kayak misalkan kira-kira yang menghubungkan himpunan tersebut apa? Sejauh mana ya? Jadi dalam 20 detik dia perjalanannya sejauh 20 meter misalkan. 40 sejauh 30. 50 berarti sejauh 40 dan lain sebagainya. Jauh. Nah, dalam perbandingan senilai itu sendiri, itu semakin tinggi nilai A nih, semakin tinggi maka akan semakin tinggi pula nilai B. Oleh karena itu perbandingan jenis ini nih perbandingannya senilai karena nilai A akan sejalan dengan nilai B ya. Jadi nilai A itu akan
berpengaruh atas nilai B, jadinya sejalan, itu yang senilai. Nah, kalau berbalik nilai ini contohnya, misalkan ada seorang peternak mempunyai 150 ekor sapi, satu ikat rumput dihabiskan dalam waktu 1 hari. Itu artinya apabila peternak tersebut mempunyai, ini ada data-datanya. Oh, ini waktu tempuh dan bukan jarak ya, ini waktu, ini banyaknya sapi maksudnya. Ini banyak sapi sama waktu habis rumput ya. 1 hari, ini 2 hari. Nah, di sini kan tahu nih kalau sapinya 150, satu ikat 1 hari. Kalau misalkan ada 75 dan seterusnya, pokoknya ikutin data yang di sini lah. Ini kan dari 25, 30, 50, 75 yang tadi setelah sini. Nah, dari sini kelihatan dapat disimpulkan bahwa semakin sedikit jumlah sapi, maka jumlah yang dibutuhkan semakin banyak. Ya kan? Untuk menghabiskannya gitu kan. Itulah dia yang berbalik nilai. Kayak misalkan kayak berbalik nilai juga itu kayak misalkan pekerja suatu bangunan, dia kalau misalkan dikerjakan 12 orang, dia selesainya misalkan ya, misalkan ada pekerja bangun rumah, oke, rumahnya rumah zaman dulu banget nih. Jumlah pekerjanya 12, selesainya itu 30 hari misalkan. Kalau misalkan tuh karena ini apa namanya dikejar waktu, misalkan harus selesai 20 hari, harus nambah berapa. Nah, ini juga berbalik nilai gitu kan. Nah, 12, 30 kan berbalik nilai. Yang atasnya ini kan kalau senilai itu kan berarti jumlah orangnya juga kan. Di sini enggak, di sini 20, yang di sini jumlah orangnya X. Tinggal kali silang gitu. Nanti dicari. 12X 30, 20 sama-sama dibagi 6, 2 ini 5, benar? Oh iya, ini 10, ini 10, berarti X nya 50, berarti tambahan berapa? Yang ditanya kan tadi tambah, bukan jumlahnya kan, tadinya 12 jadinya ditambahnya berarti 30, 38 begitu. Cari ada contoh-contoh yang lain ya, insya Allah bisa. Nah, di aritmatika sosial khusus nanti itu lebih bahas ke ini kan ada penjualan, pembelian, potongan, keuntungan, kerugian, bunga tunggal, persentase, dan lain sebagainya. Ada hubungan dengan persentase, ada hubungan dengan potongan atau diskon. Jadi teman-teman nanti ada juga soal-soal yang setuju tidak setuju, tapi ditertera gitu kan. Misalkan nanti ada ada misalkan toko misalkan mereka toko buah-buahan yang sama, toko B. Ini misalkan jual mangga, ini harganya misalkan 15.000 per kilo, yang ini 16.000 per kilo. Ini ada diskon 10%, yang di sini ada diskon 12%. Oke, nanti ditanya, kalau inget kan kalau diskon itu pasti potongannya, kita cari harga setelah diskon, berarti cari dulu 10% dari 15.000 itu berapa, terus berarti harga jualnya berarti ini kan berarti 10% dari 15.000 itu 1.500, 1350 ini maksudnya.
begitu. Nanti ada juga soalnya, jadi kayak pernyataan yang tadi juga, yang di awal contoh setuju tidak setujunya juga ada. Kayak misalkan toko yang menjual paling murah misalkan kan, itu toko mana setelah didiskon. Oke, terus kira-kira toko yang akan banyak pelanggannya dan lain sebagainya, itu juga asal bisa jawab, asal bisa ngitung harga setelah diskon itu berapa, seperti itu. Sama bisa menyebutkan alasan, misalkan toko mana nih paling laris gitu kan, atau paling banyak penjualnya gitu kan. Kalau misalkan dilihat dari diskonannya itu, oh ternyata toko B. Kenapa? Karena misalkan perbandingan, misalkan toko A ternyata harganya 13.500, toko B ternyata dia lebih murah ketika dihitung dari kerugian. Itu aja. Oke, udah selesai. Semangat untuk belajarnya. Yang tadi diingat, walaupun itu jangan dadakan, jangan SKS untuk belajarnya. Jangan lupa usaha.